Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaifa halukum ayuhat tulab? La'alakum bi khairin wal afiyah. Narjullaha an yu'tiyana hirsan fi talab al-ilm wa an yu'tiyana ilman nafi'an. Bagaimana kabar antum semua anak-anak Ustaz? Ustaz harapkan antum tetap masih dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga Allah dan kita berharap pada Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat dalam belajar, ya, menuntut ilmu untuk menggapai kebaikan untuk dunia akhirat kita, dan juga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan dalam menuntut ilmu kita amat butuh kepada semangat, ya, semangat sehingga kita dapat memiliki gairah dalam menerima ilmu yang akan disampaikan dan berusaha untuk memahami pelajaran yang disampaikan, dan bila ada kesulitan dalam memahaminya, tetap semangat, ya, tetap semangat untuk berusaha mencari tahu di mana letak permasalahannya, ya, dan tidak langsung berputus asa, ya. Makanya senantiasa Ustaz nasihatkan kepada antum agar tetap memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah kita melewati masa ujian tengah semester, ya. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada wazan dari wazan fi'il thulathi mujarrad. Fi'il yaitu kata kerja, thulathi mujarrad yaitu kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, ya, 3 huruf asli, belum ada tambahan. Nah, sebagai murajaah dan pengulangan bagi antum, ya, yang Ustaz perhatikan masih banyak yang bingung dalam membedakan mana wazan, mana sighat, mana bina. Ya, yang dimaksud dengan wazan adalah sekaligus Ustaz sampaikan, yaitu timbangan atau pola atau rumusan yang dijadikan patokan dalam mentasrif atau merubah dari satu kata ke bentuk kata yang lainnya, ya. Nah, seperti ini fa'ila yaf'ulu, ya, ini menjadi patokan atau rumusan atau pola untuk membentuk kata-kata lainnya yang memiliki bentuk yang sama dengan susunan fa'ila yaf'ulu, ya, terdiri dari 3 huruf, kemudian ain fi'ilnya berbaris kasrah, ya. Ketika mudhari dia ain fi'ilnya berbaris fathah, ya. Itu namanya wazan. Ya, dia rumusan atau pola. Ya, pola dasar. Ketika kita membuat sesuatu, ya, misal baju, ya, tentu kita ada polanya, ada dasarnya untuk membuat potongan-potongan baju tersebut, ya. Kita buat dulu polanya. Begitu juga dengan
membuat bangunan. Kita buat dulu rencana denahnya dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah pola, ya, rumusan atau dasar yang menjadi standar untuk membentuk kata-kata lainnya, ya. Itu namanya wazan, ya. Kemudian yang dimaksud dengan sirah, ya, sirah itu adalah bentuk dari kata. Apakah dia nanti berbentuk kata yang memiliki bentuk kata yang bermakna lampau, yaitu maldi, atau kata kerja berbentuk yang sekarang, terjadi pada masa sekarang, itu mudhari, atau dia berupa masdar, atau berupa isim fa'il, yaitu menunjukkan pelaku, dan seterusnya. Ini adalah sighah, salah satu dari sighah, dan dari banyak sighah lainnya, itu bentuk. Kemudian bina, ya, bina adalah susunan, ya. Bagaimana suatu kata itu, suatu fi'il itu, kata kerja itu tersusun, apa saja anggotanya, ya, apa huruf-huruf apa saja yang menjadi penyusun atau yang menjadi anggota yang menyusunnya, ya. Ya, apakah dia hurufnya huruf sehat semua, ya, atau huruf sakit yaitu huruf illat, yaitu huruf alif, waw, dan ya. Makanya nanti ada fi'il sahih yang hurufnya sehat semua, dan itu termasuk di dalam mudha'af yang ain dan lam fi'ilnya sama, ditandai biasanya dengan tasydid, ya, karena sama ditasydidkan, madda, farra, ya. Kemudian kemudian mahmus, yaitu yang memiliki huruf penyusunnya salah satunya adalah huruf hamzah. Dan kemudian ada namanya bina mu'tal, ya, bina mu'tal yaitu yang memiliki huruf cacat dari salah satu atau dari dua huruf penyusunnya, ya. Nanti terbagi, ada ajwaf, huruf cacatnya berada di tengah atau ain fi'il, ada bina misal pada huruf depannya itu fa fi'il, dan seterusnya, ya. Jadi Ustaz harapkan antum pahami dulu itu mana wazan, mana sighat, mana bina. Baik. Dan kemudian kita masuk ke fa'ila yaf'alu untuk bina sahih. Nah, ini merupakan bentuk sighatnya semua, madhi, mudhari, masdar mimi, fa'il, alat, sampai alat. Terusnya ini adalah bentuk sighatnya. Kemudian wazannya, ini dia wazannya. Fa'ila yaf'alu, fa'lan untuk masdarnya, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun untuk maf'ul, untuk objek, if'il, la taf'al, la taf'al, maf'alun. Ini dinamakan wazan, ya. Wazan untuk tasrifan fa'ila, untuk tasrifan dari wazan fa'ila yaf'alu untuk bina sahih. Ini wazannya, dan ini coba antum pahami, ya, pahami perubahan-perubahannya, ya, atau bisa antum juga hafalkan. Fa'ila yaf'alu, fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun. Nah, ini yang menjadi wazan. Nah, kata-kata yang berwazan fa'ila yaf'alu, contohnya dalam tabel ini diambil berapa ini? Ada beberapa ini hanya. Banyak yang lainnya. Ini hanya sebagai contoh, ya. Jadi jika ada nanti antum temui kata-kata lain yang wazannya sama dengan fa'ila yaf'alu, antum ikutkan timbangan tasrifannya dengan wazan fa'ila yaf'alu, fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun. Nah, kita lihat, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Fa'ila, ta'iba,
ya. Fa-nya posisi ta-nya posisinya adalah fa, sama berbaris fathah. Ta'iba, ainnya juga sama posisinya dengan ain di fa'ilah, berbaris kasrah. Begitu juga ba, sama posisinya dengan lam pada fa'ilah, berbaris fathah. Nah, antum perhatikan bentuk polanya sama kan? Yang fa-nya berbaris fathah, ainnya berbaris kasrah, ba-nya berbaris fathah lagi. Nah, maka ini dikatakan yang atas ini adalah wazan untuk membentuk atau mentasrif kata-kata lainnya yang memiliki wazan yang sama dari fa'ila yaf'alu. Baik. Nah, makanya untuk perhatikan di sini ta'iba yat'abu yaf'alu. Perhatikan dengan baik-baik. Perhatikan semua barisnya. Perhatikan kesamaannya. Ya, dia mengikuti pola dari wazan fa'ila yaf'alu yang atas. Kemudian ta'ban fa'lan, mat'aban maf'alan, ta'ibun fa'ilun, mat'ubun maf'ulun, it'ab la tad'ab, la taf'al, mat'abun mat'abun, dan seterusnya ke bawah seperti itu, ya. Perhatikan lagi, jahila yajhalu jahlan majhalan, jahilun majhulun ijhal, la tajhal majhalun majhalun. Kemudian hamida yahmadu hamdan mahmidatan. Nah, ini mahmidatan seperti yang pernah Ustaz sampaikan. Untuk masdar, dia terkadang tidak sama dengan timbangannya, ya, karena masdar tidak ada timbangan yang baku. Dia bisa kadang dari kamus kita dapati, atau dari simai, dari kita menyimak percakapan orang-orang Arab, atau dari teks-teks bahasa Arab yang kita jumpai. Itu dia masdar, ya, walaupun nanti ada beberapa yang mengikuti bentuk wazan seperti fa'lan dan maf'alan. Kemudian jahilun majhulun ijhal la tajhal. Begitu juga seterusnya raqiba yarkabu rukuban markaban raqibun markubun irkab la tarkab markabun markabun. Ya, sama. Jika antum perhatikan dengan baik-baik, semuanya memiliki kesamaan dengan wazan aslinya, ya. Fa'ila yaf'alu, raqiba yarkabu. Baik. Nah, yang berbeda terkadang hanya di masdar, ya. Masdar tidak ada wazan yang bakunya, ya, dari simai, atau antum bisa melihat dari qamus. Baik. Jadi kita lanjut ke bentuk berikut, kita lanjut langsung, nanti kita ke soalnya. Kita lanjut ke masih wazan fa'ila yaf'alu, yaitu yang berbentuk bina mahmus. Apa kemarin bina mahmus, ya? Antum harus ingat mana yang mahmus, mana yang mudha'af, mana yang mithal, mana yang ajwaf, mana yang naqis. Ya, mahmus, jika dikatakan bina mahmus, maka dia adalah bina fi'il, ya. Bina fi'il, bina susunan kata kerja yang huruf penyusunnya ada huruf hamzah. Nah, bedakan hamzah dengan alif, ya. Hamzah, ya, mahmus. Nah, kita perhatikan ini sigatnya kembali: madhi, sigat madhi, mudhari, masdar, masdar mimi, dan seterusnya sampai alat. Nah, dia masih mengikuti fa'ila yaf'alu tadi, hanya saja karena dia mahmus, kita ambil contoh tersendiri, ya, untuk mengetahui perbedaannya dari wazan fa'ila yaf'alu yang masih asli, masih belum ada huruf, baik huruf ilah maupun huruf mahmus dan sebagainya, ya. Perhatikan, adina
Fa'ila, hamzahnya di fa fi'il. Ya'zanu, ini masih sama. Yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Ya'zanu. Idnan, ya. Di sini idnan, ya. Seharusnya kan fa'lan jadi apa? Afnan. Kalau ngikutin yang sini, ya. Sini ifnan. Nah, perhatikan bedanya. Ifnan, hamzahnya menjadi berbaris kasrah. Idnan, ma'dhanan, masih sama dengan maf'alan. Maf'alan, ma'dhanan, adinun. Nah, mahmus, hamzahnya bertemu dengan apa lagi? Dua hamzah di sini, jadi dia dipanjangkan. Azinun, adinun, ya. Ma'dhunun, maf'ulun, idzan. Nah, hamzah pada amr ini berubah menjadi ya. Ini tambahan amr, ya. Hamzah untuk amr, ya. Nah, yang hamzah asalnya tadi berubah menjadi ya untuk mengikuti baris kasrah dari hamzah amr apanya? Untuk fi'il amarnya. Ya. Nah, ini dia pakai berbaris bawah amarnya untuk hamzahnya. Kenapa? Karena seperti yang Ustaz sampaikan, jika kita lihat lagi tadi belum, ya. Yaf'alu, jika ain fi'ilnya dari sulasi mujarrad berbaris fathah atau kasrah, maka hamzah pada amarnya, tambahan hamzahnya adalah berbaris kasrah, ya. Tapi kalau berbaris dhammah seperti yang fa'ala yaf'ulu, dia maka berbaris dhammah. Ini berbaris kasrah if'al, i-nya ini karena ainnya berbaris fathah. Yang berbaris fathah ain fi'il dan ain fi'ilnya berbaris fathah dan kasrah, ya, pada mudhari'nya, maka pada mudhari', perhatikan pada mudhari'nya, jika ain fi'il pada mudhari' berbaris fathah atau kasrah, maka hamzah pada amarnya berbaris kasrah, ya. Baik, kita kembali. Adina ya'danu idnan ma'dhanan adinun ma'dhunun idzan la ta'dan. Nah, la ta'dan. Nah, yang ya tadi hamzah yang dari alif adina tadi fa-nya fi'ilnya berubah menjadi ya, kembali merubah menjadi hamzah yang berbaris sukun. La ta'dan, idzan la ta'dan. Kemudian, nah, ini untuk bisa juga hafalkan untuk menimbang kata-kata yang memiliki bina mahmus lainnya yang memiliki wazan fa'ila yafalu. Contoh beberapa di sini asima sampai alifa. Kita ambil dua di sini. Asima ya samu. Asima, perhatikan, adina sama semua baris, ya. Fa fi'ilnya sama barisnya berbaris fathah, ain fi'ilnya da sa berbaris kasrah, lam fi'ilnya na berbaris fathah, ma berbaris fathah, ya samu, ya danu, ya. Antum perhatikan yang bawah dengan yang di atas sebagai timbangannya. Ya samu, isman, idnan, ma'saman, ma'danan, perhatikan semua, ya. Asimun, adinun, ma'sumun, isam, idzan, la ta'sam, la ta'dan, ma'samun, ma'samun. Ya. Insyaallah jika antum perhatikan dengan baik, dan jika antum juga ada kendala, masih kendala juga antum tanyakan, insyaallah bisa dipahami dengan baik, ya. Bisa dipahami dengan baik. Tidak ada yang begitu sulit dalam pelajaran sharaf ini, ya. Adina ya'dadu idnan ma'dhanan adinun ma'dhunun idzan la ta'dan ma'dhanun ma'dhanun. Kita lihat azifa, azifa ya'dafu, azifan, ya.
ma'zafan, azifun, ma'zufun, izaf, la ta'zaf, ma'zafun, asifa, ya'safu, asafan. Nah, masdar, kalau antum jumpai masdar yang enggak berbeda dari wazannya, itu seperti Ustaz ulangi berulang kali, yaitu karena dia simai, ya, dan bisa jadi komus, dan sehingga dia tidak ada rumusan baku, kadang bisa mengikuti wazannya, kadang berbeda, ya. Seperti ini, asafan. Kemudian ma'safan, asifun, ma'sufun, isaf, la ta'saf, ma'safun. Ya. Baik, untuk itu kita sekarang lihat kembali fa'ila yaf'alu yang sahihnya. Lihat dari Ustaz, sebagaimana biasanya Ustaz harapkan sekali antum mengerjakan, ya, yang sebelumnya belum pernah mengerjakan, dikerjakan semampu antum, ya. Nanti Ustaz bisa lihat antum sudah paham atau belum, ya. Jika belum paham, nanti insyaallah dijelaskan, ya. Antum kerjakan dari yang 4 ini, sami'a, syariba, alima, amila, ya. Intinya antum tasrifkan sehari. Ini yang namanya tasrifkan, ya. Tasrifan itu apa? Perubahan. Dalam soal kemarin apa? Sharif itu tasrifkan maksudnya. Fa'ila yaf'alu, ya, dari madi mudhari, tasrifnya dari madi berubah menjadi mudhari apa? Yaf'alu. Ya, ini bagaimana? Syariba, bagaimana mudhari'nya? Berubahnya, tasrifnya. Berubah kemari lagi bagaimana, dan seterusnya. Antum kerjakan dari sami'a sampai amila. Kemudian kita lihat untuk apanya dari sami'a sampai amila, ya, untuk sahihnya. Kemudian untuk tentukan sighah dan terjemahkan kalimat yang bergaris bawah. Ana ta'ibun jiddan. Saya letih sekali. Ya, ta'ibun. Nah, antum untuk menentukan sighah, perhatikan yang di atas itu, yang saya bilang tadi, madi, mudhari, dan seterusnya, fa'il, ya. Nah, ini kalau antum perhatikan, kalau antum sudah pahami wazannya dengan baik, antum lihat ini, ta'ibun. Antum ingat langsung kepada wazan fa'ilun, ya. Fa'ilun, ta'ibun, ya. Berarti ini sighah fa'il, isim fa'il. Baik. Ya. Kemudian la takun jahilan fa innal jahala aibun. La takun, janganlah menjadi jahilan, fa innal jahla aibun. Ini lagi, jahilan. Antum jangan terpengaruh dari baris belakangnya, ya. Itu nanti pembicaraan di masalah nahwu nanti. Ini asalnya jahilan. Antum harus ingat lagi, ini apa? Bentuk apa ini kalau dalam sighahnya? Fa'ilun, ya. Ini adalah fa'ilun. Dia fathah begini, ana sebagai maf'ul, ya, dalam nahwunya. Jahilan, ya, dia jadi jahilan. Jadi tidak usah pengaruh dengan yang ini. Lihat yang di depan, paling depan. Yang belakang ini nanti pekerjaan dari ini nahwu, ya. Jahilan ini adalah bentuk sighah fa'il. Jahilun, fa'ilun. Baik. Fa innal jahla aibun. Janganlah jadi orang jahil, orang bodoh. Fa innal jahla aibun. Karena sesungguhnya al-jahla ada alif lam, berarti isim. Nah, dari sighah-sighah yang di atas ini, mana yang isim, mana yang fi'il? Yang fi'il adalah, yang kata kerja adalah madi, mudhari, amar, sama nahi. Yang lainnya isim semua. Ya, yang isim semua. Nah, kemudian jahla ini apa jadinya? Kalau isim zaman makan, dia diawali dengan mim, enggak mungkin, ya. Maf'ul enggak mungkin juga dia diawali dengan mim. Tinggal adalah masdar, ya. Isim fa'il juga enggak mungkin, masdar. Kalau isim fa'il janya tentu panjang,
ya, jah ini ya. Ini tinggal adalah masdar ya. Ini adalah bentuk masdar al-jahla ya. Jahlan. Nah dia ini jahlan ya. Al-jahla. Jahlan atau jahlun al-jahla. Ya. Fa innal jahla ya, aibun karena kebodohan adalah suatu cacat atau aib ya. Ya. Jadi sighat lihat di sini mana yang sighat isim, ini fiil, madi mudhari, amar nahi juga fiil, yang lainnya adalah isim. Kemudian ihmadillah hamdan katsiran. Ihmadi. Ini apa ini? Nah, maka perhatikan lagi di sini. Yang mana yang sesuai? Ihmadi. Antum jangan pengaruh yang akhirnya dia ada apa? Ini ada, dia sebenarnya adalah sukun, tapi untuk memudahkan pengucapan disambung dengan yang ma'rifah gini, jadi dihubungkan ihmadillah. Asalnya ihmad. Ya, ini adalah sighat untuk amar. Baik. Untuk ini tidak usah perpanjang lagi. Yang ini antum kerjakan dari 7 sampai dengan 10. Ya. Kita lanjut ke yang sini. Tentukan yang fa'ila yafalu untuk mahmus. Tentukan sighat dan terjemahkan kalimat bergaris bawah. Ya'zanul ustadut talamida liqira'atil majallatil islamiyah. Ya'zanu. Ya'zanu. Depannya ada ya. Ya huruf apa? Huruf mudhara'ah. Perhatikan sighat yang ada depannya huruf mudhara'ah mana? Ini enggak ada di zaman. Antum perhatikan dari sini semua. Nah, ya'zanu dia yang iya adalah merupakan bentuk mudhari. Salah satu ciri mudhari depannya huruf mudhara'ah. Salah satunya itu huruf ya. Kemudian ciri mudhari lainnya adalah akhirannya lam fi'ilnya berbaris dhammah. Ya'zanu berarti ini adalah sighat mudhari, fi'il mudhari. Ya, lihat ciri-cirinya ya. Lihat kemari, lihat ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya. Ciri-ciri masing sighat ada ya kan? Perhatikan. Ciri-cirinya lihat di wazannya. Kemudian apa artinya? Ya'dhanul ustadul at-talamida liqira'atil majallatil islamiyah. Guru tersebut mengizinkan para muridnya untuk membaca majalah Islamiyah. Ya, kemudian yang kedua, tsani asyirku billahi ismun kabirun. Asyirku billahi ismun kabirun. Ini sighahnya apa? Lihat kembali di sana. Lihat kembali di sini, ya. Di wazan-wazan ini. Lihat huruf depannya, lihat barisnya, lihat hurufnya, ya. Jika tidak ada yang sesuai, mungkin dia itu adalah bisa jadi tentu itu adalah masdar. Ini adalah ismun. Ini adalah dari kata isman. Walau masdarnya isman, nah ini dia. Isman adalah masdar. Syirik kepada Allah adalah dosa yang besar. Karena waktunya sudah habis, ya sudah hampir habis. Saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk yang ini antum coba kerjakan dari nomor 5 sampai dengan 9. Ya. Jadi antum perhatikan benar-benar wazannya. Perhatikan ciri-ciri masing sighat untuk mengetahui mana sighatnya yang sesuai. Ya. Pahamin mana wazan, mana bina, mana sighat. Ya. Dan antum hafalkan. Jika antum bisa memahami dengan baik, antum pahami yang wazan-wazan yang atas ini, ya, atau antum hafalkan dulu. Dengan hal tersebut antum bisa mentasrif kata-kata lain yang memiliki wazan yang sama, ya, fa'ila yaf'alu lainnya, misalnya athima, asifa, ya. Ya, itu saja kuncinya. Ya, dan tetap semangat, dan Ustaz harapkan yang belum pernah mengumpulkan tugasnya dikumpulkan, ya. Insyaallah jika ada kendala antum bisa juga tanyakan, ya. Jangan malu bertanya, ya. Tidak akan berhasil orang yang menuntut ilmu itu dua orang, yaitu orang yang sombong, ya. Dia sombong bahwa dia bisa
memiliki banyak ilmu, memahami ilmu dengan baik, dia sombong, itu tidak baik. Kemudian orang yang malu, ya, tidak layak kita untuk malu dalam mencari ilmu. Kalau kita malu, tentu akan tidak paham-paham nantinya. Baik, itu saja dari Ustaz. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dan Ustaz tetap nantikan jawaban antum terhadap tugas-tugas yang disampaikan. Barakallahu fiikum. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.